Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi والتابعين إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Al-Anbiya 77. Kita baca terjemahannya. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu. Ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya. Lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Hadirin, ini surat Al-Anbiya ayat 76, 77. Mari kita lihat. Wa Nuhan, dan Nuh, artinya dan kami telah mengirim juga Nuh. Idh nada min qablu, ketika Nuh itu telah menyeru sebelumnya. Artinya Nuh itu ada sebelum Lot yang baru saja diceritakan, juga sebelum Ibrahim. Karena kisah Lot ini diangkat setelah Allah menceritakan kisahnya Lot, juga kisahnya Ibrahim. Lalu Allah berfirman, idh nada min qablu, artinya Nuh sudah kuutus jauh sebelumnya, yaitu sebelum Lot dan sebelum Ibrahim. Dan karena Allah memaparkan kisah Lot dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Nabi Lot, sebelumnya menceritakan Ibrahim bagaimana kesulitan yang dialami oleh Ibrahim, maka Allah mengingatkan jauh sebelum kesulitan yang menimpa Ibrahim dan tantangan yang dihadapi oleh Lot, itu aku telah mengutus Nuh sebelum mereka. Dan kalau berbicara tentang halangan, rintangan, tantangan, kesulitan, Nuh itu lebih banyak. Kenapa? Karena usianya 1000 tahun dikurangi 50. Alfa sanatin illa khamsina alfa sanah illa khamsina. Jadi 1000 dikurangi 50, 950 tahun Nuh itu kuutus. Nah, kalau 950 tahun menyeru kaumnya berdakwah, hanya mendapatkan kaum yang hanya naik di kapalnya, itu kan berarti perjuangannya luar biasa.
Artinya jauh sebelum kesulitan yang menimpa Lut dan kesulitan yang menimpa Ibrahim sudah ada, yaitu Nabi Nuh itu. Dan Nuh itu adalah Rasul pertama. Kalau Nabi pertama Adam alaihissalam. Tapi kalau Rasul yang pertama Nuh alaihissalam. Wa Nuhan idnada min qablu. Dan aku telah mengutus Nuh idnada min qablu, karena menghadapi halangan dan rintangan itu kemudian Nuh berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tercantum di dalam surat Nuh. Ada surat khusus untuk Nabi Nuh. Fastajabna lahu. Kami pun mengabulkan doa itu. Bagaimana itu? Bisa dilihat di dalam surat Nuh. Doa yang dicantumkan oleh Nuh itu apa sebenarnya? Itu bisa dilihat di dalam surat Nuh. Sepintas saja. Bahwa Nuh di sana, di dalam surat Nuh itu menyampaikan, Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, kula niki sampun nimbali kaum kula, bengi yo tak celuk, awan yo tak celuk, tapi saben tak celuk ora tambah cedak, tapi tambah belayu ya Allah. Dakwah kula niku mboten mempan, mboten ditampi malah ditolak, mboten nyedak malah ngadoh ya Allah. Wa inni kullama da'autum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Nek saben kula timbali wendang jaluk sepura to jaluk sepura, mboten kok nampi to ya Allah. Lho, tangane drijine kula ditutupno nggone kuping-kupinge kabeh. Tambah gumedhe, tambah sombong. Mumpun kula umumake terang-terangan, ayo padha melu aku ben padha slamet. Ayo to. Saiki njaluk sepura marang Allah taala ben di sepura. Ora ditampa, ora dijawab, tapi tambah nantang gak karu-karuan. Akhirnya dongane piye? Rabbi pun ngaten mawon ya Allah. La tadar mpun ngantos jenengan tilarake alal ardi ing atasing bumi minal kafirin. Mpun jenengan sisane wis wong kafir ki. Ilangne kabeh wae wis. Ndadekno tambah perkara. Wong dijak apik ya ora gelem, dijak alon-alon gak gelem, dikandani banter ya malah nantang. La tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Niku kasebat wonten surat Nuh ayat 26. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Pun enteki wae kabeh wong kafir kuwi. Dados pundi innaka ing tadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiron kafara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka orang-orang kafir itu hidup, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, dan mereka akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Pun kesuwen diceluk alon ra kenek, celuk banter gak kenek, dilus gak kenek, dikasar gak kenek, wis nang dinteki wae. Idnada min qablu fastajabnalah. Ya wis, Nuh tak kabulno penjalukanmu. Dan betul banjir bandang pun datang. Sampai gunung yang tertinggi di muka bumi pun tenggelam. Fanajainahu,
awakmu tak slametne, Nuh tak slametne. Wa ahlahu ya keluargamu, ora kabeh wong anakmu ya duraka, ya keluargamu ya termasuk sing melu awakmu. Wa ahlahu minal karbil azim, tak slametno sangka apa? Tak slametno sangka bencana yang besar. Ya, bencana yang besar di sini ya berupa banjir bandang itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini ingin setidaknya mengunci kisah-kisah nabi yang telah ada sebelumnya. Puncak dari kisah mereka semua dimulai dari Nuh. Nuh yang kupanjangkan usianya hingga 950 tahun itu ternyata lebih dahsyat ceritanya. Tantangannya lebih besar, halangannya lebih menantang, dan kesulitannya bertikel-tikel. Napa bertikel? Berlipat-lipat. Anake dhewe ya ora gelem nurut, anake dhewe ya ora slamet. Itu salah satu bentuknya. Jadi Allah dengan mengangkat tema Nuh itu seakan-akan ingin menunjukkan awal sejarah, awal kisah, awal perjalanan panjang para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala liku-likunya. Dan ternyata kisah yang dialami oleh Nuh itu kemudian dialami oleh seluruh para nabi dan rasul yang hadir setelahnya. Kita lanjut ke ayat 77. Wa nasornahu, dan kami menolongnya, minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Artinya hampir bisa dikatakan tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali akan menghadapi problem yang sama. Apa itu? Pendustaan. Ditolak, ditentang, tidak dipercaya, tidak didukung, bahkan diintimidasi, diancam, ada sebagian dirajam, diancam dengan rajaman, pengusiran, bahkan ancaman pembunuhan. Semua itu ada dalam lembaran kisah-kisah para nabi dan rasul. Jadi sama. Karena itulah nanti ada istilah al-anbiya'u ikhwah. Para nabi itu hakikatnya bersaudara. Pada hakikatnya bersaudara. Para nabi itu sebenarnya bersaudara. Kata-kata bersaudara itu maksudnya lebih ditujukan kepada misinya itu sama. Tidak ada seorang utusan datang kecuali membawa misi yang sama. Yaitu apa? Ibadatullah wa tauhiduhu. Yaitu mengajak manusia hanya beribadah kepadanya, kepada Allah, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misi itu dari nabi ke nabi diwarisi dan dilanjutkan. Karena kesamaan misi itulah kemudian muncul istilah al-anbiya'u ikhwah. Para nabi itu bersaudara karena dipersatukan oleh misi yang sama. Pelajarannya bahwa Rasulullah pernah bersabda, yaitu
pahala itu sesuai tingkat cobaan. Dan orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Artinya, jika para nabi itu seperti itu keadaannya, dan kita ini termasuk pengikut nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya kalau sudah siap mengikuti jejak Nabi, berarti juga harus siap untuk menghadapi semua resiko dari komitmen kita untuk mengikuti jejak Nabi. Kesulitan mungkin, tantangan mungkin, penolakan mungkin, fitnah, halangan, kesulitan, dan macam ragamnya. Itu konsekuensi logis dari komitmen kita untuk mengikuti jejak Nabi itu. Innahum, sebelum innahum, di sini Allah menegaskan bahwa Nuh itu diselamatkan. Pada kisah sebelumnya, Lot itu juga diselamatkan. Pada kisah sebelumnya, Ibrahim diselamatkan juga. Artinya apa? Ketika membaca lembaran kisah para nabi itu, jangan terfokus pada halangan, rintangan, tantangannya saja, tetapi bahwa setiap nabi endingnya itu diselamatkan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Endingnya para nabi itu diselamatkan dan berakhir dengan kemenangan, keselamatan dan kemenangan. Itulah esensi dari perjuangan. Jadi perjuangan itu penuh onak dan duri. Tetapi ingat, endingnya itu manis. Endingnya itu indah. Endingnya itu keselamatan dan kemenangan. Nah, seperti itulah kita seyogyanya untuk mengambil ibrah dari perjalanan para nabi dan rasul itu. Bukan kok sulitnya, bukan kok tantangannya itu, bukan. Tetapi betapa setelah ada kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Janji Allah itu terbukti dalam seluruh kehidupan para nabi. Nah, kita sebagai pengikutnya juga harus mantap, yakin bahwa apapun kesulitan yang kita hadapi, insya Allah akhirnya manis, akhirnya indah. Keselamatan dan kemenangan ada di depan kita. Innahum kanu qauma sau'in fa'aghraqnahum ajma'in. Nah, ini endingnya juga. Bukan hanya sekedar kemenangan di tangan para nabi, tetapi kekalahan dan kehancuran itu ditimpakan kepada orang-orang yang melawan nabi. Nah, hadirin, ini satu paket. Ini satu paket. Harus diyakini bahwa dimanapun kebenaran akan menang, dimanapun kebatilan akan kalah. Nah itu. Jadi kalau datang kebenaran, ja'al haq wa zahaqal batil. Batil itu pasti akan sirna. Ketika Nabi diberi keselamatan, musuhnya diberi kehancuran. Ketika Nabi diberi kemenangan, musuhnya diberi kekalahan. Wa qur rabbi firwarham wa anta arhamur